Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari nikmat umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya nanti di hari kiamat, kita dalam kondisi sudah memiliki bekal yang cukup. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan dalam sebuah hadis beliau yang sahih, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, yang artinya gunakanlah sebaik mungkin masa sehat Anda sebelum datang masa sakit Anda. Begitu pula gunakan sebaik mungkin masa hidup, kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebelum kematian datang menjemput Anda. Dan di antara
amal soleh yang kita dianjurkan untuk melakukannya adalah talabul ilm. Dia berusaha menuntut ilmu syar'i. Itu salah satu caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap langkah-langkah yang kita langkahkan ke tempat ini. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, para ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan judul anggapan-anggapan atau persepsi-persepsi manusia yang salah. Maksud dari judul ini adalah terkadang ada beberapa hal yang anggapan manusia, yang persepsi manusia tidak sejalan dengan syariat, tidak sejalan dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga dengan memahami ini kita bisa memperbaiki anggapan kita yang salah tersebut. Ya, kita bisa memperbaiki persepsi yang salah tersebut sehingga anggapan kita, persepsi kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dan ini kita simpulkan ya dari dalil-dalil baik yang berasal dari Al-Qur'anul Karim ataupun yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Persepsi atau anggapan keliru manusia yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Lail ayat 15 dan 16. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu." Afwan, ini ada dalam surah Al-Fajr ya, bukan surah Al-Lail. Jadi surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya rizki yang melimpah ruah, jadi dipermudah baginya rizki-rizki, dipermudah baginya dunia ini, fa akramahu wa na'amahu, jadi Allah berikan dia nikmat yang banyak jumlahnya dari harta benda. Apa kata si manusia ini? Fayaqulu rabbi akraman. Maka dia pun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanku sedang memuliakanku. Ya, ini anggapan si manusia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya, ya, meluaskan rizkinya, memberikan harta benda yang banyak kepada dirinya, apa dia katakan? Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakanku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, ketika si manusia itu disempitkan bagi dia rizkinya, ya sudah bekerja ini, bekerja itu, sekalinya hasilnya begitu-gitu saja. Ya, mengalami kekurangan harta, miskin dan seterusnya.
Apa yang dikatakan oleh manusia ini? Fayaqulu rabbi ahanan. Ya, kata dia, Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, kalla, sekali-kali tidak. Jadi sama sekali tidak, anggapan kalian seperti itu adalah anggapan yang salah. Persepsi kalian yang mengatakan bahwasanya tanda Allah cinta kepada hambanya adalah dengan diberikan rizki yang melimpah ruah, dengan dilapangkan rizkinya. Sebaliknya tanda Allah membenci, tanda Allah menghinakan hambanya adalah dengan disempitkan rizkinya. Itu persepsi kalian yang salah. Kalla, sama sekali tidak seperti itu. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Jadi ini dia, ya, anggapan atau persepsi pertama manusia yang salah, yang menganggap bahwasanya ketika seseorang dilapangkan rizkinya, itu tanda Allah cinta kepada dia. Ketika Allah menyempitkan rizkinya, itu tanda Allah sedang menghinakan dia. Ya, sedangkan ya pada dasarnya itu adalah anggapan yang salah. Dari mana kita mengetahui? Ya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah persepsi atau anggapan yang salah. Ya, kita lihat dari dalil-dalil yang ada. Pertama, dari sahabat-sahabat yang masuk ke dalam agama Islam, yang menjadi pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang pertama-tama mendapatkan hidayah, bahkan kebanyakan pengikut Nabi SAW di zaman dahulu, apakah mereka orang-orang kaya ataukah mereka orang-orang miskin? Jawabannya adalah kebanyakan sahabat-sahabat itu adalah orang-orang miskin. Ya, sehingga ini membantah anggapan manusia yang tadi mengatakan kalau dikasih harta banyak berarti Allah sedang memuliakan. Dan gak mungkin kan kita katakan sahabat-sahabat yang miskin yang menjadi pengikut Nabi SAW itu mereka sedang tidak dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini alasan yang pertama yang menunjukkan salahnya persepsi. Ini kebanyakan pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berasal dari orang-orang miskin. Ya, berasal dari orang-orang yang lemah. Sedikit dari para sahabat yang kaya raya. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang kaya atau orang-orang miskin. Orang-orang miskin, ya para umat dan akhwat sekalian. Ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah dari orang-orang miskin, dari orang-orang lemah. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Uritul jannata fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Diperlihatkan kepadaku surga dan ternyata aku melihat, ya Nabi SAW, kebanyakan penghuni dari surga itu adalah dari kalangan orang-orang miskin. Nah, maka ini sebagai bantahan dari anggapan yang salah tadi. Ya. Bahkan para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, kita dalam kehidupan di dunia ini kita melihat bahwasanya harta benda dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Mau dia muslim, mau dia ateis, mau dia kafir, mau dia musyrik, Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada dia bagian dari dunia ini. Ya, menunjukkan bahwasanya orang dikasih dunia, dikasih harta benda itu bukan tanda Allah sayang kepada orang tersebut. Buktinya dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Ya. Makanya dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan ya tentang kehinaan dunia ini, di mana Rasulullah SAW bersabda,
"Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafira syurbata ma'in." Kata Nabi SAW, seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Perhatikan di sini, kata Nabi SAW, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Ini saya apa? Ma saqal kafira syurbata ma'in. Ini saya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan orang kafir itu minum walaupun hanya satu teguk. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah. Tapi karena tidak ada nilainya dan bukan menjadi ukuran orang itu dicintai atau tidak ketika dikasih dunia, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini kepada siapapun dari manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Ya, bahkan para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, hendaknya kita memahami bahwasanya sejatinya kaya ataupun miskin itu sebenarnya sama-sama ujian. Ya, sebagian orang menganggap dia kalau dikasih kemiskinan itu dianggap ujian. Sebaliknya kalau dikasih kekayaan enggak. Pada dasarnya mau kaya atau miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat, lebih banyak orang yang lulus, ya, lebih banyak orang yang selamat ketika diberikan ujian dalam bentuk kemiskinan daripada ketika diberi ujian dalam bentuk kekayaan. Ya, kalau buktinya tadi kita sebutkan, kebanyakan penghuni surga adalah dari kalangan orang-orang miskin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pada dasarnya kekayaan ataupun kemiskinan, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kalau ditanya mau diuji dengan kaya atau miskin, milih yang mana kira-kira? Milih yang mana, Pak? Mau diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Ya, rata-rata manusia milih diuji dengan kekayaan, maunya kaya gitu. Ya. Kalau pertanyaannya berbeda, mana yang lebih duluan masuk surga? Orang kaya atau orang miskin? Nah, jawabannya orang miskin. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin." Kata Nabi SAW, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin akan lebih duluan masuk surga dibanding orang-orang kaya dengan perbandingan jarak waktu selama setengah hari. Kemudian Nabi SAW menyebutkan setengah hari itu adalah 500 amin, 500 tahun. Jadi orang-orang miskin lebih duluan masuk surga dibanding orang kaya dengan jarak 500 tahun. Padahal dua-duanya akan masuk surga nih. Ya, orang kaya ini pun akan masuk surga. Cuman saking banyaknya hisab yang harus dilalui, proses hisabnya panjang sehingga lamban urusannya. Ya, ini bisa kita lihat ya, ibarat kita mau naik pesawat. Ya, kita kalau cuman nenteng barang kecil, barang seadanya, cuman pakai tas ransel kecil, itu ya cepat urusannya. Bahkan kita nggak perlu antrean untuk check-in, bisa check-in mandiri langsung lewat online, langsung masuk ruang tunggu naik pesawat. Tapi kalau barang bawaannya banyak, koper-koper bawaannya, ketika ditimbang, udah check-innya lama, nunggunya bisa 1 jaman. Ketika check-in pun kalau barangnya overload, itu harus sana sini untuk bayar, cari kasir, cari apa, ketika barangnya kelebihan. Ya,
ribet urusannya. Itu gambaran di dunia. Nah, begitu pula nanti di akhirat. Ya, orang semakin banyak harta benda yang dia miliki, itu semakin banyak urusan-urusannya. Bahkan terkhusus masalah harta. Ya, terkhusus masalah harta itu pertanyaannya dua. Dari mana kita dapatkan harta itu dan kemana kita belanjakan. Makanya panjang urusan orang-orang yang kaya raya itu. Nah, jadi ini bukan berarti kemudian nggak boleh kaya, ya silakan. Ya, sahabat pun banyak yang kaya raya. Tapi disinilah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita memahami bahwasanya kekayaan dan kemiskinan itu sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya kalau dikasih banyak harta, dan bukan pertanda Allah sedang menghinakan hambanya kalau disempitkan hartanya, bukan. Yaitu persepsi yang salah. Maka kita semestinya selalu bersyukur. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita harta benda yang banyak, dijadikan kaya raya, ya alhamdulillah. Ya, gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, gunakan sebagai jembatan kita untuk kebaikan kita nanti di akhirat dengan bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, anak orang kaya raya itu juga utamanya luar biasa kalau hartanya itu dia gunakan fisabilillah. Ya, sebaliknya kalau ternyata kita ditakdirkan miskin, sudah berusaha begawi ini, begawi itu, sekalinya begitu-gitu saja, ya alhamdulillah juga. Ya, karena terkadang ya para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghindarkan harta benda dari hambanya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada si hamba itu. Ini pernah dulu kita sampaikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna Allah la yahmi 'abdal mu'min ad-dunya kama tahmuna maridakum at-ta'ama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menghindarkan hambanya dari harta benda, sebagaimana kalian, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si hamba itu, sebagaimana kalian menghindarkan anak-anak kalian atau orang-orang yang sakit dari kalian dari makanan. Anak kita kena alergi misalnya, ya kulitnya gatal, bentol-bentol, oleh dokter bilang, ini anaknya jangan dikasih telur lah, jangan dikasih ayam potong lah misalnya. Hanya kita berusaha menghindarkan anak kita dari makanan-makanan tersebut. Kenapa? Karena cintanya kita kepada anak kita itu. Nah, begitu pula ajar Nabi SAW. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dunia dari hambanya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada si hamba itu. Ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya si hamba ini kalau dikasih kekayaan, dia bakal gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dikasih kekayaan, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menahan harta dari dia. Maka disinilah para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, kita hendaknya selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berprasangka baik atas setiap ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Nah, ada pertanyaan lain kaitan dengan kaya dan miskin. Mana yang lebih mulia? Orang yang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Nah, yang mana Pak? Kaya syukur atau miskin sabar lebih mulia? Nah, jadi Al-Imam Ibnul Qayyim ditanya tentang pertanyaan ini, maka beliau mengatakan yang paling mulia dari keduanya adalah atqahuma, yang paling bertakwa. Kalau ternyata si kaya itu dengan kekayaannya
ya dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dia gunakan untuk berinfak, bersedekah, dan dia selalu bersyukur atas setiap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia gunakan harta benda itu pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bisa jadi dia lebih mulia daripada si miskin. Ya, sebaliknya bisa jadi si miskin dengan kemiskinannya lebih bertakwa daripada si kaya. Dan dia selalu bersabar dengan ketetapan Allah pada dirinya. Ya, dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terlalu sibuk dengan harta benda. Dia perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa jadi dia lebih bertakwa daripada si kaya, sehingga dia menjadi lebih mulia daripada si kaya, dan begitu seterusnya. Jadi jawabannya adalah atqahuma. Mana yang lebih bertakwa, itulah yang lebih mulia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nah itu dia. Jadi persepsi atau anggapan salah yang pertama adalah anggapan sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya kalau dikasih kekayaan itu tanda Allah cinta. Kalau dijadikan miskin tanda Allah tidak cinta, tanda Allah benci. Tidak. Itu anggapan yang salah. Nah kemudian yang kedua dari anggapan atau persepsi manusia yang salah yang lainnya adalah kaitan dengan apa kesuksesan yang sebenarnya. Ini sebenarnya masih erat hubungannya dengan poin pertama tadi. Itu apa sih sukses yang sebenarnya? Menurut kita, ya pada umumnya manusia mengatakan orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak. Ya, usahanya sana sini, semuanya maju usahanya. Jabatannya tinggi. Ya, apapun yang dia inginkan bisa dia beli. Itu orang sukses menurut mayoritas manusia. Ya, anggapan kita manusia begitu orang sukses. Nah, lantas menurut Al-Quran, orang sukses itu seperti apa sih? Nah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dan sungguh kalian nanti di hari kiamat akan diberikan balasan-balasan perbuatannya di dunia dengan sempurna. Faman zuhziha 'anil nar. Lantas barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang menang. Dialah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adapun kehidupan dunia ini tiada lain melainkan hanya senda gurau belaka. Al-Imran ayat 185. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Jadi kalau kita perhatikan ya ayat yang kita sebutkan tadi itu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ternyata kesuksesan yang sebenarnya, yang ini yang seharusnya berusaha kita raih, kita berusaha untuk mendapatkannya,
itu adalah ketika seseorang itu diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu kesuksesan yang sejati. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Nah, maka dari sinilah kemudian ya para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, hendaknya kita dalam kehidupan di dunia ini lebih berusaha mendahulukan akhirat kita daripada dunia kita. Ya, lebih berusaha untuk menggapai kesuksesan yang abadi di akhirat, itu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, daripada kesuksesan yang semu di dunia ini. Ya. Karena di dunia ini sebanyak apapun harta benda seseorang, setinggi apapun jabatannya, cepat atau lambat, kalaupun harta bendanya itu enggak habis duluan, ya yang pasti dia yang akan meninggalkan harta bendanya itu. Ya. Karena semuanya dari apa yang kita miliki di dunia, dari harta benda, dari jabatan yang tinggi, dari rumah yang megah, ya mobil yang mewah, fasilitas yang serba wah dan semacamnya, itu semua kalau tidak itu semua duluan yang hilang, hancur, mungkin karena musibah atau yang lainnya, maka kita yang akan meninggalkannya, akan mati. Tapi kalau orang sukses di akhirat, dalam artian masuk surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga, di sana keabadian yang dia akan dapatkan, kenikmatan yang abadi, ya, yang tidak ada ujungnya. Setiap hari nikmat bertambah nikmat bagi dia. Ya, kalau di dunia ini, ya sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, sebanyak apapun kenikmatan-kenikmatan yang seorang miliki, ya pasti ada hal-hal buruk yang dia alami. Entah ada orang yang hasad iri kepada dia, ada orang yang membenci dia, ya ada orang yang tidak senang kepada dia, ya atau dia capek hidup di dunia ini padahal harta bendanya melimpah ruah. Beda dengan di akhirat, di surga. Di surga itu nggak ada namanya capek, nggak ada namanya penyakit iri, dengki, nggak ada namanya cemburu. Sifat-sifat buruk itu semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada namanya uyu, capek, nggak ada. Ya, semuanya nikmat di atas nikmat, dan nggak ada namanya yang kotor-kotor, nggak ada. Orang buang air kecil, buang air besar, nggak ada. Nah, ini semestinya para umat dan akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selalu kita dahulukan. Bagaimana kita bisa meraih kesuksesan yang sejati, itu bisa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ya dalam kita mencari rizki, dalam kita mencari penghidupan, itu jangan sampai kemudian melupakan kita terhadap sang pemberi rizki, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena pada dasarnya sebagaimana kita sama-sama ketahui, rizki itu sudah pasti. Ya, sedangkan surga itu belum pasti kita dapatkan. Harusnya kita lebih bersemangat untuk mencari sesuatu yang belum pasti kita dapatkan daripada yang sudah pasti. Dari sini sudah pasti, jadi nggak usah terlalu rakus begitu ya, nggak usah terlalu tamak dalam mencarinya, toh sudah pasti akan kita dapatkan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna bna Adam yafirru min rizki firarahu minal maut, la adrakahu rizku kama adrakahu al-maut." Jadi seandainya anak Adam itu, manusia itu, lari dari rizkinya
sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rizkinya itu akan mendatangi dia sebagaimana kematian itu pasti mendatangi dia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innaha lan tamuta nafsun hatta yustawfa rizquha." Sesungguhnya seorang jiwa itu tidak akan pernah mati sampai jatah rizkinya dikasih semua. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita rizki, jatah, ya, rizki kita di dunia ini sudah pasti kita akan dapatkan. Sedangkan surga itu belum pasti. Ya, makanya semestinya bagi kita untuk lebih bersemangat mencari surga, mencari kesuksesan di akhirat daripada kesuksesan di dunia dalam bentuk harta benda itu. Ya. Nah, kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal ini mengingatkan kita dalam banyak ayat tentang bagaimana seharusnya kita itu lebih mendahulukan akhirat daripada dunia kita. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Sesungguhnya akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi kalian. Ya, dalam ayat yang lain, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang artinya, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian dari negeri akhirat. Tapi jangan juga lupa bagian kalian dari dunia ini. Nah, seperti inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya, maka silakan bekerja, silakan begawi untuk mencari penghidupan, yang mencari maisha dari dunia ini silakan. Ya, tapi tetap akhirat itu menjadi hal yang lebih kita utamakan. Ya, silakan kerja boleh keras. Ya, tapi sholat tetap menjadi prioritas kita begitu. Ya, dunia memang sesuatu yang kita butuhkan, tapi sadarilah bahwasanya akhirat itu adalah tujuan kita yang sebenarnya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kembali ya para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, bahwasanya menurut Al-Qur'an ternyata sukses itu bukan orang yang memiliki harta benda yang banyak, jabatan yang tinggi ataupun yang semacamnya, bukan. Ternyata sukses menurut Al-Qur'an adalah ketika seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kemudian kita tambahkan satu lagi, ya, kaitan dengan persepsi manusia yang salah. Itu kaitan dengan orang yang kuat, ya, orang yang kuat menurut manusia pada umumnya dan orang yang kuat menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau anggapan manusia secara umum, ya, orang kuat itu adalah orang yang memiliki badan yang kekar, yang bisa mengangkat beban yang berat, mungkin ratusan kilo bisa dia angkat, ya, karena badannya yang kuat. Kalaupun dia bergulat, ya, adu fisik selalu menang. Nah, itu kan anggapan kita, ya, persepsi kita seperti itu. Orang kuat demikian adanya. Lantas bagaimana dengan orang kuat menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang kalau adu fisik. Akan tetapi orang yang kuat adalah mereka yang bisa menahan amarahnya. Ya, mereka yang kalau kemudian timbul rasa marah, timbul rasa emosi, dia bisa meredam emosinya, bisa meredam amarahnya. Itulah dia orang yang kuat yang sebenarnya, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Jadi jadilah kita orang yang kuat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kehidupan di dunia ini ya banyak memang ujian-ujian yang kadang menjadikan kita marah, menjadikan kita emosi. Apalagi para umat sekalian yang sudah bisi-bisi anak. Ya, kadang anak ngeselin, anak buat kita marah. Tapi di sanalah kita harus menjadi orang yang kuat menurut Rasulullah SAW, atau mungkin kawan kita yang bikin kita marah, bikin kita kesel. Ya, maka di sanalah ya kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang kuat. Ya, kuat menurut Nabi, yaitu mereka yang bisa meredam amarah dan emosinya. Ya, walaupun para ulama menyebutkan marah itu ada dua macam. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Ya, marah yang terpuji adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang melecehkan syariat-syariat Islam, kita harus marah. Sebagai seorang muslim, kita harus marah. Ada orang yang misalnya dia menginjak-injak Al-Qur'anul Karim, kita harus marah. Ada orang yang misalnya menghina Rasulullah SAW, kita sebagai muslim harus marah. Ya, Nabi kita yang mulia dihina, harus marah sebagai seorang muslim ataupun muslim. Ada seorang yang misalnya menghina Allah Subhanahu wa taala, kita harus marah. Ya, ini marah yang terpuji. Tapi kalau marah gara-gara perkara dunia, ya, apalagi kadang para umat, ya, misalnya anaknya tengkar, ya, anaknya padahal nggak ada 5 menit setelah itu sudah baikan, tapi ibunya masih saling memarahi sampai berhari-hari. Ya, nggak benar seperti itu. Ya, maka jadilah kita orang yang kuat menurut Nabi SAW, itu mereka yang bisa menahan amarah dan emosinya, khususnya dalam perkara-perkara dunia itu. Makanya pernah datang kepada Nabi SAW seorang sahabat yang minta wasiat, minta nasihat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, "La taghdab." Kata Nabi SAW, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Berkali-kali Nabi SAW ingatkan sahabat tersebut agar tidak marah. Ya. Nah, kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, jika kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, misalnya kita akan dapati bahwasanya ada di sana tips-tips yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa meredam atau menahan amarah ataupun emosi yang sedang menimpa diri kita. Pertama, tipsnya adalah dengan kita berta'awudz, ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, jadi ada seorang sahabat yang lagi marah kepada sahabat yang lainnya, ya, lagi adu mulut lah seperti itu. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang kalau dikatakan oleh orang yang sedang marah ini, niscaya marahnya akan mereda. Itu hendaknya dia mengucapkan
ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tips yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita juga, kalau sedang marah posisi kita itu berdiri, ambil posisi duduk. Ya, ketika masih duduk, masih marah juga, berbaring. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang yang sedang meluap-luap amarahnya, emosinya, itu dianjurkan untuk diam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian itu sedang marah, dia sedang meluap-luap emosinya, hendaknya dia diam, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kadang orang kalau lagi marah itu bisa keluar dari mulutnya itu hal-hal yang kedepannya akan membahayakan dirinya, atau membahayakan hartanya, atau membahayakan anaknya yang mungkin sedang dia marahi. Ya, maka usahakan semarah apapun kita, misalnya kepada anak-anak kita, jangan pernah keluar dari mulut kita itu ucapan-ucapan mendoakan keburukan. Ya, jangan pernah keluar dari mulut kita, karena bisa jadi kemudian itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti yang susah kita sendiri. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang artinya, janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian, mendoakan keburukan kepada harta benda kalian, mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian, jangan. Ya, jadi semarah apapun kita, jangan sampai keluar dari mulut kita itu doa-doa keburukan. Ya, karena itu bisa-bisa nanti diijabah sehingga yang rugi kita sendiri. Ya. Jadi kembali Rasulullah SAW menyuruh kita kalau lagi marah lebih baik diam. Kemudian juga termasuk yang dianjurkan, dan ini dilakukan oleh sebagian para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, pernah beliau marah kepada istri beliau, itu Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang namanya kehidupan rumah tangga ya kadang ya terjadi, ya timbul rasa hal yang mengakibatkan suami marah kepada istrinya atau sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib meninggalkan ya rumah untuk sementara, pergi ke masjid. Ya, di sana beliau tiduran. Ya, ketika sudah merasa reda amarahnya, baru beliau pulang. Nah, disebutkan pernah Ali bin Abi Thalib meninggalkan rumah karena sedang marah kepada Fatimah radhiyallahu taala. Dan kebetulan Nabi SAW datang. Ditanya, "Mana suamimu Ali?" Kata Fatimah, "Barusan dia pergi." Maka Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib, didapatinya Ali sedang tidur di masjid. Ya, tidur di lantai yang berpasir sehingga berdebu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai orang yang berdebu. Ya. Nah, kemudian juga termasuk tips agar kita bisa meredam emosi ataupun amarah yang sedang menimpa kita adalah dengan mengingat-ingat keutamaan-keutamaan dari orang yang bisa menahan emosinya. Dan ini keutamanya luar biasa, para umat dan akhwat azza Allah wa iyyakum. Di antaranya bahwasanya ya dengan seseorang bisa menahan emosinya, itu surga akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kalian
Ya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan bagi siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bagi orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidh, begitu pula surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala akan peruntukkan kepada mereka yang bisa menahan, meredam amarah dan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan akan diberikan kepada mereka yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, suka berbuat baik kepada saudaranya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu." Barang siapa yang bisa menahan amarah, menahan emosi, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan, maka apa yang akan diberikan kepada orang ini? Keutamanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti dia akan dipanggil di hadapan manusia di akhirat, disuruh maju. Untuk apa? Untuk disuruh memilih bidadari yang dia senangi. Ya, mungkin kalau ummahat, ya apakah ada bidadara? Wallahu ta'ala alam. Ya, seperti itu yang Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan orang yang bisa meredam emosinya, menahan amarahnya. Dan itulah dia orang yang kuat yang sebenarnya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para umat dan akhwat azani Allah wa iyyakunna, itu yang mungkin ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan ya ada sedikit manfaatnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.